Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Akil Salsabila dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai NAT atau Network Address Translation. Oke, langsung saja. NAT atau Network Address Translation. NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet, hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP, sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Banyak juga yang berpendapat jika NAT mirip dengan proxy server. Namun bedanya jika proxy server menyediakan mekanisme caching, tak begitu halnya dengan NAT. Sehingga dengan penggunaan NAT, tidak ada batasan mengenai jumlah halaman web yang dapat diakses. Banyak juga pengguna NAT yang memanfaatkan sistem ini. Bisa jadi dikarenakan ketersediaan alamat IP yang terbatas, membutuhkan keamanan lebih, atau ada pula yang menggunakan NAT karena dinilai lebih fleksibel dalam hal administrasi jaringan. Sebab jaringan NAT didesain menyederhanakan alamat IP dan untuk melindunginya. Langsung saja, di sini ada beberapa jenis NAT, ada 4 jenis NAT. Yang pertama ada NAT statis, yang kedua NAT dinamis, yang ketiga overloading NAT, dan yang keempat ada overlapping NAT. Langsung saja ke nomor yang pertama, ada NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Di sini ada contoh gambar NAT statis. Ini ada private network dan ini ada public network. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar sehingga alamat IP yang terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Dalam NAT statis, adapun kekurangannya adalah kurang aman dibandingkan dengan NAT dinamis. Sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri. Dan akhirnya, resiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan privat lebih besar. Langsung ke NAT dinamis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih aman. Penelusuran di internet. Jadi, jika menggunakan NAT dinamis ini, pasti penelusuran di internet akan lebih aman dibandingkan dengan NAT statis. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer yang menggunakan NAT dinamis, pasti penyusup tersebut mengalami kesulitan. Sebab alamat IP yang diasosiasikan ke suatu komputer selalu berubah secara dinamis. Walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung ke internet melalui NAT. Next, yang ketiga dan yang keempat ada overloading NAT. Memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server. NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Dan yang keempat ada overlapping NAT. Overlapping NAT
bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal, agar tidak terjadi konflik. Maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Di sini ada fungsi NAT. Yang pertama, melakukan penghematan terhadap IP ilegal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga, ada meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Yang keempat, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Yang kelima, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Dan yang terakhir, melakukan peringatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Di sini ada cara kerja NAT. Pertama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor NAT, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Yang keempat, NAT menerima respon dari server lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Yang kelima, keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Mungkin cukupkan sekian penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan cara kerja NAT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.